Bab 541. Pemenang menjadi raja. Kalah akan dibunuh. Adik seperguruan, apakah kamu bersedia menyerah? Melihat Mulyadi Zong dalam keadaan yang menyedihkan, nada suara Jelvin Zong masih memiliki sedikit harapan. Tidak hanya dia, Liko Zong dan Cantika yang berada di samping juga memiliki secercah harapan di mata mereka. Berharap kakak seperguruan mereka dapat melepaskan semua masalah di masa lalu di saat-saat terakhir dan kembali ke sekte Yan Huang. Suasana tempat ini menjadi hening sejenak. Harley Ye dan yang lainnya tidak melangkah maju, tetapi hanya menonton hal ini dengan tenang. Hubungan di antara mereka sudah seharusnya berakhir. Meskipun mereka semua adalah orang-orang dari sekte Yan Huang, tetapi mereka sedikit tidak nyaman untuk campur tangan. Di bawah tatapan semua orang, Mulyadi Zong terhuyung-huyung. Terdapat darah dan air mata di wajahnya yang berdarah. Mungkin, sampai saat ini, dia benar-benar mengerti betapa berharganya persahabatan dari ratusan tahun yang lalu. Namun, dosa itu perlu ditanggung oleh seseorang. Dan orang ini adalah Mulyadi Zong. Karena tangannya berlumuran darah orang-orang dari sekte Yan Huang. Bahkan jika dia bersedia menyerah, dia tidak akan memiliki wajah untuk bertemu dengan leluhur dari sekte Yan Huang. Pemenang akan menjadi raja dan yang kalah akan mati. Mulyadi Zong tersenyum misterius dan menusukkan pedangnya ke dadanya. Dia tetap memilih untuk pergi ke dunia akhirat dengan cara ini untuk meminta maaf kepada gurunya. Pada saat ini, angin sepoi-sepoi menerpa, dan tubuhnya terjatuh. Pada saat ini, banyak orang telah membalikkan badan mereka. Entah kapan, Jelvin Zong yang pertama mengambil langkah yang berat, disusul Cantika dan Liko Zong. Masing-masing datang ke sisi Mulyadi Zong dengan raut wajah serius dan sedih. Apakah kamu memiliki permintaan terakhir? Jelvin Zong memandang Mulyadi Zong, yang berada di antara kondisi hidup dan mati. Kemudian membungkuk dengan perlahan-lahan. Punggungnya tampak sedikit membungkuk. Bawa aku pulang. Mulyadi Zong tersenyum lelah akan perubahan hidup. Pandangannya kabur ketika dia mengucapkan kata-kata ini. Napas terakhirnya sudah menghilang. Alam langit semu. Master Suci Sekte Xuan Huang, murid ke-6 Hong Chen, patung emas Sekte Yan Huang, pada saat ini sepenuhnya telah mengucapkan selamat tinggal pada dunia ini. Sampai mati menghilangkan penyesalan, tetapi meninggalkan penyesalan. Di sisi ini, orang-orang sekte Yan Huang dengan cepat membersihkan medan perang. Pertempuran berdarah. Kemenangan besar. Istana haus darah menyerang pasukan tentara. Seluruh tentara dimusnahkan. Pasukan tentara sekte Xuan Huang, kecuali Mulyadi Zong dan beberapa orang yang lain, semuanya menyerah dan kembali ke sekte Yan Huang lagi. Rasanya sangat menyenangkan dapat kembali ke rumah. Tidak hanya sekte Xuan Huang, tetapi orang-orang sekte di Huang juga kembali ke rumah. Di atas pedang terbang yang besar, beberapa orang tua telah mengeluarkan anggur keruh. Masing-masing saling membelakangi, menceritakan tahun-tahun sebelumnya yang makmur, perjuangan ratusan tahun, dan masalah posisi yang telah menyebabkan mereka terpisah terlalu lama. Kali ini, Harley Ye tidak duduk di atas pedang terbang yang sama dengan Jelvin Zong dan yang lainnya. Dari kejauhan, terdapat 3 orang yang berada di atas pedang terbang besar. Jelvin Zong, Liko Zong, dan Mulyadi Zong, yang tergeletak di atas pedang. Hari ini, 3 dari 7 murid Hong Chen telah meninggal. Meskipun Mulyadi Zong sangat dibenci, tetapi orang itu telah pergi.
Mereka masih akan membawa tubuhnya kembali ke Sekte Yan Huang. Karena itu adalah keinginan terakhirnya. Bajingan. Di aula utama Istana Haus Darah. Ketika Yamasiksi mendengar bahwa pasukan Istana Haus Darah telah dikalahkan, dia menjadi sangat marah. Dia memang seharusnya marah. Dia tidak bisa tidak marah. Selama bertahun-tahun, Istana Haus Darah telah mendominasi bagian utara dinasti Dacu. Dan kekuatannya sangat besar sehingga tidak ada yang bisa menandinginya. Namun, beberapa hari ini, mereka terus mengalami kemunduran. Mengalami kekalahan besar saat pergi menyerang keluarga bangsawan Sekte Langit. Mengalami kekalahan saat mengepung Sekte Ren Huang. Dan mengalami kekalahan lagi saat menyerang Sekte Yan Huang. Terdapat 4 master di alam langit semu. Meskipun Istana Haus Darah memiliki latar belakang yang dalam, tetapi setelah 3 pertempuran ini, vitalitasnya telah sangat rusak. 3 hari kemudian, di sisi gunung spiritual Sekte Yan Huang, 2 gunung spiritual kembali dipadatkan untuk menjadi tempat perlindungan bagi Sekte Xuan Huang dan Sekte Di Huang. Kali ini, kekuatan Sekte Yan Huang telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya sejak perpecahan ratusan tahun yang lalu. Sekte Ren Huang, Sekte Xuan Huang, Sekte Di Huang, keluarga Su, serta dengan penambahan banyak keluarga kecil. Kekuatan Sekte Yan Huang telah meningkat beberapa kali lipat, secara alami, dalam suasana kegembiraan. Sekte Yan Huang melanjutkan kesibukannya yang biasa lagi. Keluarga Su masih menghubungi keluarga kecil dari bagian barat, menarik mereka untuk bergabung dengan Sekte Yan Huang. Jaringan intelijen yang dikuasai oleh Cantika juga terus mengirimkan informasi, memberikan informasi yang berguna kepada keluarga Su. Adapun untuk Li Kozong, organisasi pembunuhan di bawah kendalinya juga dikirim untuk memulai pembentukan cabang Sekte Yan Huang. Para tetua yang tinggal di dalam markas Sekte Yan Huang tentu saja tidak akan tinggal diam. Karena ini adalah markas, maka harus berdiri dengan kokoh. Tugas mereka adalah membentuk formasi batas wilayah dan pertahanan. Jika Istana Haus Darah menggila dan menyerang dengan seluruh kekuatan sekte, maka mereka juga dapat berdiri melawan satu sama lain. Sebagai master suci dari Sekte Yan Huang, Harliye, setelah kembali dari pertempuran hari itu, mengurung dirinya di dalam dunia luar angkasa yang kecil. Mungkin karena jiwanya telah naik ke level langit. Kali ini, dia hanya membutuhkan waktu 3 hari untuk memurnikan Jenderal Mayat. Pada saat ini, Jenderal Mayat yang murni berdiri di hadapannya. Dibuat oleh daging dari darah yang disembelih. Dibandingkan dengan Jenderal Mayat Lei Yan, Jenderal Mayat yang dimurnikan dari daging pembantaian darah ini bahkan lebih kuat. Yang itu bernama Lei Yan. Dan kamu bernama Feng Yi. Harliye menepuk pundak Jenderal Mayat di depannya, yang semakin sedap dipandang mata. Dalam suasana hati yang baik, Harliye menyimpan Feng Yi dan mengeluarkan tubuh Rendo Ji lagi. Dibandingkan dengan tubuh yang lain, tubuh ini tidak terlalu lengkap, dan dibutuhkan sedikit usaha untuk memperbaiki tubuhnya. Harliye langsung bertindak. Harliye tidak menunda sama sekali. Api spiritual segera mengalir, menutupi tubuh Rendo Ji. Dia juga memikirkan pelatihan tubuh barbar di dalam hatinya. Di satu sisi dia memasukkan kekuatan spiritual untuk membantu tubuh Rendo Ji membentuk lingkaran. Dengan ini, hari berlalu dengan tenang. Di malam hari, langit sangat hening. Dan Harliye masih tidak meninggalkan dunia luar angkasa yang kecil. Dan para tetua dari surga ke-8 alam Kongming dipanggil olehnya. Master Suci,
Kesembilan tetua membungkuk dengan hormat. Temukan benda yang kutulis di atas ini. Semakin banyak yang kamu temukan, semakin bagus. Harley menyerahkan 9 gulungan kepada 9 tetua. Adapun apa yang tertulis di dalam gulungan itu, tentu saja adalah bahan-bahan yang dibutuhkan untuk memurnikan jenderal mayat dan pil obat. Sekarang Dono Huang sedang mengurung dirinya untuk menembus alam Kong tingkat ke-9. Harley hanya bisa menemukan orang lain mencari bahan-bahan mewakilkannya. Apalagi Harley menemukan 9 orang dalam sekaligus. Seperti pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Pada akhirnya dirinya dapat menjadi master suci dari sekte Yan Huang dan memiliki begitu banyak bawahan. Akan sia-sia jika dia tidak menggunakan kekuasaan yang besar ini. 9 tetua pergi satu demi satu setelah mengambil gulungan. Kemudian Harley memijat dahinya, meletakkan kedua tangannya di belakang kepalanya, berbaring dengan nyaman di bawah pohon spiritual. Segera, Samuel Gu menendang pintu dan masuk. Pria ini terlihat bersemangat, dan wajahnya penuh kemuliaan. Setelah 3 hari berlalu, semua energi Qi yang dia konsumsi dengan menggunakan metode larangan telah terisi kembali. Adapun untuk apa dia datang ke sini, Harley mengetahuinya dengan sangat jelas. Anak muda, ayo pergi. Jangan berlama-lama. Samuel Gu berteriak. Aku sudah memenuhi syaratmu. Temani aku untuk menghancurkan benda jahat itu. Aku akan membunuhnya kali ini. Sudah bertahun-tahun berlalu. Apakah kamu tahu di mana benda jahat itu berada? Harley terduduk dan menatap Samuel Gu. Tanah kuno Hunling. Tanah kuno Hunling. Mendengar 3 kata ini, mata Harley tiba-tiba berbinar. Gelombang orang misterius yang mencari Giok Sutra Hunling yang disebutkan oleh Dono Huang sebelumnya juga berada di tanah kuno Hunling. Sekarang benda jahat yang disebutkan oleh Samuel Gu juga berada di tanah kuno Hunling. Jadi ini bukanlah jalan biasa. Selama masa perang, aku meninggalkan jejak segel jiwa padanya. Demi membunuhnya di masa depan untuk menyelesaikan masalah di antara kami berdua. Samuel Gu melanjutkan. Aku memeriksanya dengan metode rahasia. Dan dia berada di tanah kuno Hunling. Baiklah. Aku akan pergi denganmu. Harley segera berguling dan melompat. Tidak menyangka bahwa Harley akan menjawab dengan cepat. Samuel Gu sedikit merasa terkejut. Tetapi masih menyeret Harley keluar dari dunia luar angkasa kecil. Ketika aku telah menghilangkan benda jahat itu untukmu, maka kamu langsung saja bergabung dengan sekte Yan Huang. Harley tersenyum dan menatap Samuel Gu. Bermimpi saja kamu. Bersambung. Bab 542. Sarang Sekte Zeng Yang. Di malam yang gelap, Samuel Gu mengendarai pedang besi hitam besar dan membawa Harley langsung ke arah selatan. Hei, pedangmu tidak buruk. Harley mengetuk pedang besi dengan jarinya lebih dari 1 kali, meskipun berbintik karat dan sangat aneh, tapi terdengar suara surgawi setiap kali diketuk. Tentu saja. Samuel Gu meremas janggutnya dan berkata dengan bangga, ini adalah senjata ajaib, jangan lihat penampilannya, tetapi kekuatannya benar-benar sangat luar biasa. Senjata ajaib. Mendengar 2 kata ini, tatapan Harley menjadi lebih cerah. Senjata ajaib 1 tingkat lebih tinggi dari senjata spiritual, dan merupakan senjata yang hanya bisa digarap oleh mereka yang memiliki kekuatan yang sangat kuat. Aku benar-benar telah meremehkan pedang besimu. Harley menghela napas. Saat berbicara tentang senjata,
aku mendengar bahwa kamu memiliki cambuk besi yang dirancang untuk memukul jiwa orang. Samuel Gu menoleh. Kedua mata tuanya memiliki tatapan seperti pencuri, dan dia tersenyum licik. Keluarkan dan tunjukkan padaku. Tidak mau. Harley Ye menggelengkan kepalanya seperti mainan. Kemana aku harus menemukan cambuk ini jika dicuri olehmu? Hei, bajingan kecil. Samuel Gu segera menyingsingkan lengan pakaiannya dan bergegas berjalan ke depan. Harley Ye dari awal sudah menebak bahwa orang ini pasti akan menerjang maju, jadi dia langsung menghindar ke samping, lalu melambaikan cambuk dewa dan menghantamkannya dengan kuat ke pedang besi Samuel Gu di atas. Bahkan diri Samuel Gu terasa sedikit sakit meski kemampuannya sudah sangat tinggi, karena pedang besi itu terhubung ke jiwanya, yang membuat jiwanya terasa perih sesaat. Setelah cambuk pertama, Harley Ye mengayunkan cambuk dewa satu demi satu untuk menghantam pedang besi beberapa kali. Kali ini, Samuel Gu memegang kepalanya dengan kedua tangannya, dan berjongkok langsung di atas pedang besi. Bintang emas muncul di kedua matanya. Apakah kamu masih ingin melihat atau tidak? Harley Ye mengangkat telinganya. Lihat, apalagi yang ingin kamu lihat? Samuel Gu menjadi takut, dan mengutuk di dalam hatinya. Dia yakin jika dia memaksanya lagi, dia pasti akan dipukuli hingga menjadi idiot oleh Harley Ye ini. Kamu sendiri yang tidak ingin melihat cambuk ini, jangan salahkan aku di masa depan. Harley Ye merentangkan tangannya tanpa daya, dan menyimpan cambuk dewa ke dalam lengan pakaiannya. Setelah itu, keduanya jauh lebih tenang. Sepanjang jalan, Harley Ye terus membenamkan kepalanya dan menyeka manik-manik spiritual yang cerah, sementara Samuel Gu di sampingnya menatapnya dengan tatapan menanti-nanti dan ekspresi masa di wajahnya. Desakan untuk mencekik Harley Ye muncul lebih dari sekali. Entah kapan, kedua orang itu turun dari kehampaan. Di depan, sebuah kota kuno dengan dinding gelap gulita muncul di pandangan mereka berdua. Kota kuno itu benar-benar sangat aneh. Kenapa warnanya hitam? Harley Ye memandang kota kuno yang gelap itu dengan ekspresi terkejut. Itu adalah kota kuno Hunlong, Samuel Gu menjelaskan. Dikatakan bahwa naga Hun Hai pernah jatuh ke sini, dan kota kuno ini berwarna menjadi hitam gelap oleh darah hitamnya. Ternyata seperti ini. Kalau begitu, apakah benda jahat yang kamu sebutkan berada di kota kuno Hunlong ini? Tidak. Samuel Gu menggelengkan kepalanya dan berjalan menuju kota kuno Hunlong. Kita perlu menggunakan formasi teleportasi di kota kuno ini. Harley Ye menggelengkan kepalanya dan mengikuti langkahnya. Berjalan masuk ke kota kuno Hunlong, Harley Ye menemukan ketidakbiasaan di dalam kota ini. Tidak disangka samar-samar terdengar suara raungan naga yang bergema. Apalagi kota kuno ini bukan mengalami kekacauan biasa. Begitu berjalan masuk, Harley Ye mencium bau darah yang menjijikkan. Tanah di sini juga berwarna hitam. Sebagian besar orang yang terlihat di mana-mana memiliki mata yang merah, dan tatapan mereka penuh dengan keganasan. Pada pandangan pertama, mereka seperti penjahat yang biasanya menjilat darah dengan ujung pisau. Selain itu, satu demi satu suara orang sedang berperang terdengar, yang sangat kacau. Jangan membuat masalah di sini. Saat mereka berjalan, Samuel Gu di depannya mengirim transmisi suara kepada Harley Ye. Meskipun tempat ini kacau, tapi bukannya tanpa aturan, karena terdapat master yang tidak terhitung jumlahnya bersembunyi di sini. Bukankah aku masih memilikimu? Harley Ye menggerakkan telinganya. Jangan bicara tentang hal-hal yang tidak berguna ini. Samuel Gu memarahinya, bahkan jika itu aku juga tidak akan berani bertindak terlalu kasar di sini. Kamu perlu tahu bahwa ada orang di luar, terdapat banyak orang hebat yang menyembunyikan kekuatan mereka di dalam dinasti Dacu, bahkan ada orang yang bisa membunuhku. Harley Ye sama sekali tidak mendengarkan ucapan Samuel Gu. Pada saat ini,
dia sedang menyipitkan matanya pada seseorang berjubah hitam. Orang itu berambut abu-abu yang terlihat sedikit rapi, tetapi ekspresi di wajahnya sangat dingin. Sepasang matanya terlihat sangat licik, dan terkadang berkedip dengan cahaya redup. Inornan. Harley menyipitkan matanya lagi, seolah-olah mengenali orang itu. Kenapa? Apakah dia juga kenalanmu? Di samping, Samuel Gu berkata dengan santai. Tentu saja dia adalah kenalanku. Seringaian sinis tercetak di sudut mulut Harley. Orang tua berambut abu-abu berbalut jubah hitam. Bukankah dia adalah orang dari sekte Zeng Yang? Dia adalah salah satu ketua dari 9 puncak utama gerbang luar sekte Zeng Yang. Ketika dia berada di sekte Zeng Yang di masa lalu, Harley mengenal orang ini dengan sangat baik, dan dia jelas merupakan orang dengan karakter yang kejam. Jika seperti itu, kehadiran seseorang dari sekte Zeng Yang di sini membuat mata Harley mulai berkedip tanpa batas, yang juga mengkonfirmasi salah satu tebakannya, yaitu orang dari sekte Zeng yang memang sedang mencari giok sutra Hunling di tanah kuno Hunling ini, dalam rangka untuk memperbaiki segel mantra dan memanipulasi jenderal mayat. Bisakah kamu memberiku waktu? Harley melirik Samuel Gu. Cepatlah. Samuel Gu tidak menanyakan alasannya, dia mengangkat kakinya dan berjalan menuju ke pusat kota. Kemudian beberapa kata halus memasuki pikiran Harley. Ingat apa yang kukatakan, jangan bermain terlalu kelewatan. Aku memahami hal ini dengan sangat baik. Harley mengangguk, berbalik secara alami, dan mengikuti di belakang Inornan. Kekuatan kultivasinya saat ini, ditambah dengan fakta bahwa dia awalnya adalah anggota intelijen, kemampuannya untuk mengikuti seseorang sama sekali tidak biasa, sehingga Inornan yang berada di depan sama sekali tidak mengetahui bahwa Harley sedang mengikutinya dari belakang. Keduanya berjalan di depan dan belakang satu demi satu. Inornan berhenti dan berjalan, Harley juga mengikutinya. Pada akhirnya, Inornan masuk ke dalam sebuah paviliun. Sebelum masuk, dia tidak lupa melihat sekeliling. Setelah melihat bahwa tidak ada orang yang mencurigakan mengikutinya, dia berbalik dan berjalan ke dalam paviliun. Harley berhenti, tidak segera ikut masuk ke dalam, tetapi pertama-tama menatap plakat di paviliun, yang diukir dengan 3 kata, Paviliun Kuno Changlong. Menarik kembali pandangannya, Harley mengangkat kakinya dan berjalan masuk. Paviliun Kuno Changlong ini seharusnya adalah sebuah toko. Barang-barang yang dijual di dalamnya juga terlihat aneh. Terdapat rumput spiritual, pil spiritual, senjata spiritual, dan giok spiritual. Ada juga kekuatan gaib tingkat rendah yang bisa dilihat dalam sekilas. Hal terpenting bukanlah ini, tetapi alih-alih melihat sosok Inornan, Harley melihat orang lain yang dikenalnya. Yanzhou Yang, dia melirik pemilik paviliun kuno Changlong yang juga merupakan anggota sekte Zeng Yang. Meskipun dia menutupi wajah aslinya dengan metode rahasia, tapi Harley dapat melihat wajah salah satu ketua 9 puncak dari gerbang luar sekte Zeng Yang, Yanzhou Yang, dalam sekilas. Jangan-jangan ini adalah sarang sekte Zeng Yang, gumam Harley di dalam hatinya. Apa yang kamu inginkan? Ketika Harley sedang melihat-lihat, Yanzhou yang berbicara dengan datar. Sikap seperti ini jelas bukan sikap yang harus digunakan ketika sedang berbisnis, tapi Yanzhou yang sama sekali tidak peduli apakah mereka bisa menjual barang atau tidak, karena tujuan mereka sama sekali bukan untuk mencari uang. Toko ini hanyalah sebuah kedok. Aku ingin melihat-lihat terlebih dahulu. Harley menjawab dengan santai, lalu mulai memilih-milih di dalam toko. Kecuali Yanzhou Yang, tidak ada orang lain di dalam toko ini. Adapun untuk Inornan, yang diikuti oleh Harley tidak pernah melihatnya muncul lagi. Pasti ada misteri di tempat ini. Harley merenung di dalam hatinya, setidaknya pasti ada ruangan kecil yang tersembunyi. Harley tidak pergi untuk menyelidiki lebih lanjut.
tetapi berjalan keluar dari paviliun kuno Changlong sambil melihat-lihat. Dia juga tidak melakukan apa-apa di sini, karena telah memastikan bahwa ini adalah sarang sekte Zheng Yang, maka sama sekali tidak terlambat untuk kembali untuk membersihkan mereka setelah membantu Samuel Gu menghancurkan benda jahat itu. Selain itu, Harley Ye yakin bahwa Inor Nan dan Yen Zhou yang pasti memiliki Giok Sutra Hunling di tangan mereka, tetapi Harley Ye juga sangat yakin bahwa semua Giok Sutra Hunling yang mereka kumpulkan pada akhirnya akan berakhir di tas penyimpanan dirinya. Carilah, cari lebih banyak, aku akan mengambil semuanya dari kalian. Harley Ye mencibir dan berjalan menuju pusat kota. Bersambung.